Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Ada di faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Ada satu syair karangannya Imam Syafi'i yang didengar oleh musannif dari Syekh Sadiduddin Asy-Syairazi. Syairnya itu al-jiddu yudni kulla amrin syasi'i wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi wa ahaqqu khalqillahi bil hammi mru'un dzu himmatin yubla bi aishin dayyiqi wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibi aishil ahmaqi lakinna man ruziqal hijahu rimal ghina diddani yaftariqani ayyata farruqi. Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'i. Adapun keseriusan atau kesungguhan atau Jawanya sepertinya itu utawi temenan, jadi bersungguh-sungguh. Yudni kulla amrin syasi'i, bisa mendatangkan, bisa mendekatkan kulla amrin syasi'i pada urusan-urusan yang jauh. Wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqi, utawi temenan agak beda ya.
Kalau di bahasa Indonesia temenan itu berteman, tapi kalau di Jawa temenan sepertinya bersungguh-sungguh artinya ya. Yaftahu kullababin mulaki, bisa membuka setiap pintu yang mulaki terkunci. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi mru'un, paling layak, paling berhaknya makhluk Allah umru'un adalah orang zuhimmatin yang punya cita-cita, yubla bi aisyin doyiki, yang yubla diuji, umruun bi aisyin doyiki, diuji dengan kehidupan yang sempit, susah ya. Wa minad dalili 'alal qada'i wa hukmihi, itu termasuk dari tanda-tanda. Tanda-tanda apa? 'Alal qada'i wa hukmihi, tanda-tanda qada'nya Allah, ketetapan Allah, wa hukmihi, dan keputusan Allah. Bu'sul labibi wati bi aisyil ahmaki, bu'sul labibi sengsara sulitnya, al-labibi orang yang cerdas, orang yang pintar, wati bi aisyil ahmaki, dan nyaman atau enak, aisyil ahmaki, wati bi aisyil ahmaki, nyaman atau enaknya orang yang bodoh ya. Lakinna man ruziqal hija hurimal ghina. Kenapa seperti itu? Karena man ruziqal hija hurimal ghina, man ruziqo, orang yang diberi rizki. Diberi rizki apa? Al-hija, akal, kepintaran, kecerdasan. Hurimal ghina, maka orang itu diharamkan. Diharamkan apa yang diharamkan itu? Maksudnya diharamkan ini dihalangi. Dihalangi dari apa? Al-ghina, kekayaan. Diddani yaftariqani ayyatafarruqi, adapun cerdas, pintar, dan kaya. Cerdas dan kaya itu dua hal yang berlawanan. Diddani berlawanan, yaftariqani ayyatafarruqi, yang saling berbeda. Kaya dan cerdas itu ayyatafarruqi, dengan perbedaan yang jauh, perlawanannya itu jauh.
Sekarang coba dibahas ya. Jadi di syairnya Imam Syafi'i ini beliau ingin menceritakan bahwa orang yang punya jiddun, kesungguhan ya, kalau sekarang banyak yang bilang apa? Optimis katanya. Orang yang optimis, yang bersungguh-sungguh, akan dapat membuka pintu segala urusan yang terkunci. Misal ada yang susah belajar nahwu atau susah belajar matematika misalnya di sekolah, tapi kalau memiliki kesungguhan, optimis, yakin, maka pintu yang sebetulnya terlihat tertutup, terkunci, dengan sendirinya bisa terbuka. Karena kalau orang sudah bersungguh-sungguh, sekalipun dikunci, akan dicari cara supaya bisa terbuka pintunya. Apa contohnya yang banyak di kehidupan sehari-hari? Ya maling itu. Maling itu coba perhatikan. Sudah tahu sepeda dikunci double, atau rumah orang udah dikunci, udah digembok, masih dibuka. Kenapa? Karena punya niat, punya kesungguhan. Coba kalau malingnya gak niat, oh dikunci pulang. Ada maling yang begitu ya. Ada, pernah lihat ada pencuri mau mencuri di satu rumah atau mau mencuri sepeda motor, ngelihat pintu rumahnya dikunci, sepedanya dikunci, oh dikunci, nggak jadi, sudah saya pulang aja. Kan nggak ada maling begitu. Apa ya? Itu tadi, karena ada niat. Masa santri-santri yang ada di sini kalah dengan maling? Gimana? Baru belajar sekolah sebentar, sebulan 2 bulan, aduh pelajarannya susah, aduh belajar nahwu susah, matematika susah, aduh berhenti aja mondok saya. Kalah dengan maling ya. Berarti niatnya masih kalah dengan maling itu. Makanya kalau belajar di pesantren sekali 2 kali gagal biasa, namanya belajar. Jangan sekali 2 kali coba gak hafal-hafal, nazomannya gak hafal, baca kitab gak bisa-bisa, ngerjakan PR matematika atau yang lain gak bisa-bisa, terus berhenti. Kalau kemudian berhenti karena alasan itu, berarti ada kemungkinan kurang adanya niat, kurang optimis, kurang sungguh-sungguh. Makanya kalau berhadapan dengan ujian semacam itu, dicoba terus ya. Pada waktunya nanti insya Allah akan ditakdirkan untuk terbuka yang terkunci itu. Jadi itu ceritanya Imam Syafi'i. Dengan adanya jiddun, dengan adanya kesungguhan, apa yang mungkin kita anggap mustahil, tidak mungkin, maka bisa jadi mungkin. Apa yang kita anggap
oh nggak bisa terjadi, susah ini, saya nggak mampu. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh akan menjadi mungkin. Jadi jangan putus asa kalau misal gagal ujian, gagal ya dicoba lagi, tapi usaha ya, usaha. Kemudian Imam Syafi'i juga menyampaikan bahwa orang yang layak, orang yang berhak di antara makhluknya Allah adalah orang yang punya keinginan, punya cita-cita, tapi diuji susah mencapai yang dicita-citakan itu. Pelajaran-pelajaran yang susah itu ujiannya, memang ujiannya seperti itu. Dan orang yang lolos dari ujian itu maka menjadi orang yang layak, yang berhak di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di syair itu Imam Syafi'i juga menyampaikan bahwa ada satu ketetapan, ada satu qadanya Allah yang sering terjadi di sekitar kita. Apa itu? Orang yang cerdas hidupnya lebih melarat ketimbang orang yang bodoh. Jadi orang-orang yang cerdas biasanya jauh dari kata kaya. Kalau orang yang kaya biasanya lebih dekat dengan orang-orang yang bodoh, khususnya dari segi agama. Saya mau cerita, kebetulan hari ini ketepatan haul di Sukorejo ya, di situ Bondo. Jadi Mbah As'ad itu diceritakan tanahnya banyak. Jadi dulu di Sukorejo itu diberikan tanah oleh Belanda, tapi diceritakan bahwa kasur tempat beliau istirahat itu keras. Selain keras, tahu tungau ya, kutu kasur tahu, nah, kan gatel itu, banyak kutu kasurnya. Satu waktu ada kemudian tamu, lalu dengan beliau disuruh istirahat di kamarnya, di kamar Mbak As'ad disuruh istirahat. Ketika istirahat gak bisa tidur, ya gak bisa tidur. Lawang mau tidur gimana? Kasurnya keras, banyak tungaunya, banyak kutu kasurnya, ya gatel-gatel, ya goyang-goyang itu kalau tidur. Ya gimana goyang-goyang? Tidur terlentang, gatel, balik miring, balik miring, digigit tungau, balik lagi, benjol-benjol ya punggungnya, gak bisa tidur. Lalu kemudian ada yang inisiatif membelikan kasur baru untuk beliau. Ketika beliau melihat, loh, mana kasur yang lama itu? Mana kasur yang lama itu? Ini sudah diganti yang baru. Loh, jangan. Saya bukannya gak mampu untuk membeli kasur baru yang lebih empuk,
yang tidak ada kutu kasurnya, bukannya gak mampu. Bisa saja saya kalau mau saya beli kasurnya, tapi saya sengaja membiarkan seperti itu. Satu, karena saya malu sama Rasulullah. Ceritanya beliau, saya rasa para santri sudah sering mendengar bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Jauh dari kata mewah, bukan karena tidak mampu, memang itu jalan yang dipilih. Padahal kalau mau bisa saja bermewah-mewahan seperti raja, tapi itu jalan yang dipilih oleh Nabi Muhammad. Yang repot kita terkadang sudah tahu nggak punya uang, kaya ya jauh, justru senang untuk bermewah-mewahan. Sudah tahu uangnya nggak ada, masih dipaksakan beli kasur bagus, baju-baju distro ya. Ada yang begitu ya. Sudah tahu nggak punya uang, masih beli baju distro, beli barang-barang mahal. Balik lagi ke kisah yang tadi. Jadi Mbak As'ad tahu, jangan mahal. Saya sengaja saya biarkan kasur itu, bukan karena saya gak mampu, tapi saya pertama malu terhadap Rasulullah. Maka sangat tidak bermoral kalau ada orang yang kayanya tidak terlalu, uang juga nggak terlalu banyak, kok sombong dengan kekayaannya. Ini jawaban beliau saat kasurnya diganti oleh orang dengan kasur yang lebih bagus, bukan karena gak mampu, malu terhadap Rasulullah yang memilih jalan hidup bahkan cenderung mendekati ke, kan beliau tahu sendiri, memilih jalan hidup cenderung mendekati ke fakir. Memang memilih jalan hidup untuk tidak seperti para raja-raja itu. Memang beliau yang memilih jalan hidup itu. Itu pertama alasannya, karena malu pada Rasulullah. Makanya tidak memilih hidup bermewah-mewahan. Makanya apa yang para santri alami di pesantren, kehidupannya, aduh saya tidur gak pakai kasur, hanya pakai lemek, gak pakai bantal, hanya pakai tangan alasnya, bantalnya dengan tangan atau paha temannya misalnya, atau tangan temannya misalnya, pakai buku. Dikiranya Rasulullah memilih jalan hidup yang seperti apa? Katanya ingin menjadi penerus ajaran Rasulullah, ingin meniru Kanjeng Nabi. Kok mau hidupnya berbeda dengan beliau? Kok mau hidupnya mewah-mewahan? Jadi kan dilatih. Jangan anggap bahwa saya susah sekali di pesantren. Dan dikiranya para ulama, para salafun saleh, bahkan Rasulullah sendiri cara hidupnya itu seperti apa itu dikiranya. Ya itu tadi ya, alasan pertamanya karena malu terhadap Rasulullah. Kedua, justru beliau berterima kasih terhadap kutu-kutu kasur itu yang membuat gatel itu kalau ditiduri kasurnya. Justru berterima kasih, memang sengaja dibiarkan, nggak dikasih baygon untuk membunuh kutu kasur itu, memang sengaja dibiarkan. Untuk apa? Kata beliau berterima kasih justru terhadap para kutu kasur itu. Kenapa? Karena merekalah yang membangunkan beliau saat istirahat. Tengah malam dibangunkan oleh kutu kasur, ya dengan digigit jadi gatal itu. Memang sengaja kutu kasur itu dibiarkan untuk menjadi alarm hidup.
Kalau kita pakai weker paling, pakai alarm di handphone. Lah beliau ini kutu kasur itu dibuat alarm itu. Jadi saat sudah kutu kasurnya membangunkan dengan kutu kasur kan sering menggigit tubuh itu kalau kena ini. Ya seperti alarm itu. Ketika kemudian dibangunkan, ngapunten Kiai bangun. Itu kalau dibentuk kata-kata ya. Tapi mana mungkin kutu kasur bisa ngomong, jadi dibangunkannya ya dengan digigit itu kalau kutu kasur ini. Ini kan gatal segala macam itu kerasa. Jadi buat alarm. Justru kutu kasur itu dianggap sebagai alarm hidup dan membantu beliau untuk membangunkan itu. Nah, ini kemudian padahal sebetulnya kalau mau bisa saja beli yang baru, tapi memang itu jalan hidup yang dipilih. Makanya seperti yang disampaikan Imam Syafi'i, kecerdasan dengan kekayaan itu dua hal yang bertentangan. Saat seseorang cerdas akalnya, maka gak akan dekat dengan yang namanya harta dengan kekayaan. Tapi saat seseorang dekat dengan harta dengan kekayaan, maka dia jauh dari kecerdasan. Kenapa? Karena saat seseorang dekat dengan kecerdasan, dia gak akan peduli dengan kekayaan, dengan harta, karena tahu bahwa bukan itu tujuan utama di dunia. Tapi orang yang dekat dengan kekayaan, dengan harta, maka dia akan jauh dari kecerdasan karena dibutakan dengan hartanya. Yang dikejar hartanya, uangnya, lupa akalnya nggak dipakai, dilanggar semua pengetahuannya, yang telah dilarang Allah dilanggar, yang diperintahkan tidak dilakukan. Makanya jauh dari akalnya akhirnya, karena lebih mengutamakan harta atau kekayaan. Jadi itu pesannya Imam Syafi'i. Kalian milih, mau lebih dekat dengan kecerdasan kalian, dengan akal kalian, atau dengan harta, dengan dunia. Karena dua itu gak akan bisa jalan bersama. Kalau kalian milih dekat dengan harta, dengan dunia, maka akan jauh dari kecerdasan, dari akalnya, dari menggunakan akalnya dengan baik, khususnya tentang syariat Allah. Tapi kalau memilih dekat dengan syariat Allah, dengan akalnya, menggunakan akalnya sebaik mungkin, maka akan jauh dari dunia, akan jauh dari kekayaan. Kenapa? Karena akal akan membimbing bahwa dunia itu tidak seberapa, tidak perlu dikejar terlalu berlebih-lebihan, sehingga membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu pesannya Imam Syafi'i di syair tadi. Itu saja mungkin ya untuk pagi hari ini. Saya mohon Fatihah 3 kali, karena sekarang bertepatan Haul Akbar di Pondok Pesantren Sukorejo. Saya mohon sumbangan Al-Fatihahnya 3 kali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Semoga kita mendapatkan aliran berkah keberkahannya beliau, para masyayikh yang dihaul di Pondok Pesantren Sukorejo, dan kita juga mendapatkan barokah dari masyayikh Ma'had As-Sunniyah. Itu saja. Alafwa minkum ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.